Saya perwakilan dari kelompok 4. Hari ini kelompok kita akan mempresentasikan yaitu perkembangan sosial emosi anak. Nah, dalam perkembangan sosial emosi anak itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian sosio-emosional. Yang kedua, ruang lingkup sosio-emosional. Yang ketiga, teori perkembangan sosial emosi anak. Dan yang keempat, implikasi teori perkembangan sosio-emosi. Yang pertama, pengertian sosio-emosional. Perkembangan diartikan serangkaian perubahan-perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Nah, perkembangan sosial adalah proses di mana anak mengembangkan keterampilan intrapersonalnya, belajar menjalin persahabatan, meningkatkan pemahamannya tentang orang di luar dirinya, juga belajar penalaran moral dan perilaku. Sedangkan perkembangan emosi berkaitan dengan cara anak memahami, mengekspresikan, dan belajar mengendalikan emosinya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ramadina. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Ruang lingkup sosio-emosional. Perkembangan sosial bermula dari kedekatan hubungan antara anak dengan keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Hubungan keluarga. Dian Baumrin mengidentifikasikan 3 gaya orang tua atau cara dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama, orang tua yang otoriter, di mana mereka melarang anak dengan mengorbankan otonomi anak. Yang kedua, orang tua yang membiarkan atau permisif, adalah orang tua yang memberikan kebebasan sebanyak mungkin kepada anak mereka dan menempatkan harapan-harapan kepada anak mereka. Yang ketiga, orang tua autoritatif, di mana mereka mencoba menghargai kemampuan anak secara langsung pada waktu bertingkah laku, tetapi pada waktu yang sama menunjukkan standar tingkah laku mereka sendiri dan mengharapkan agar standar ini bertemu dengan standar anak. Orang tua yang dapat mempengaruhi anak secara efektif akan memberikan alasan untuk menggugat anak tersebut. Hubungan dengan teman sebaya. Menurut Havigers, kelompok teman sebaya didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang kurang lebih berusia sama, yang berpikir dan bertindak bersama-sama. Kecenderungan anak usia 7-9 tahun bergaul dengan teman sebaya, membentuk kelompok, dan membuat kesepakatan di antara mereka. Apa yang dilakukan temannya, dia akan melakukannya juga. Misalnya mode pakaian, cara berbicara, gaya berjalan, dan sebagainya. Terdapat beberapa hal penting dalam perkembangan emosional anak yang perlu dipahami. Yang pertama, usia. Setiap rentang usia menunjukkan beberapa perbedaan yang mencolok dalam ekspresi dan regulasi emosi. Yang kedua, perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak semakin mampu dalam mengekspresikan emosi mereka melalui tersenyum, mengerutkan kening, dan ekspresi perasaan lainnya. Emosi yang kompleks. Anak-anak di usia prasekolah memperlihatkan ekspresi wajah yang menunjukkan kebanggaan, malu-malu, jijik, dan rasa bersalah. Yang keempat, bahasa tubuh. Anak juga menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan perasaannya. Mereka mengekspresikan melalui gerak-gerik dan bahasa tubuhnya. Yang kelima, suara dan kata. Anak-anak mulai memberi label yang sederhana terhadap apa yang mereka rasakan, kemudian berkembang menjadi pelabelan yang semakin kompleks seiring dengan perasaan yang semakin kompleks yang mereka alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Salsabila akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial emosi anak. Yang pertama ada teori perkembangan sosial Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang penganut aliran psikoanalisis dari Sigmund Freud yang kemudian menjadi psikoanalisa yang didasarkan pada hubungan sosial atau disebut neo-Freudian. Erikson beranggapan bahwa setiap individu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam tahap kehidupannya. Kemudian teorinya ini disebut dengan teori psikososial.
Adapun tahapan perkembangan psikososial seorang individu menurut Erik Erikson itu ada 8. Yang pertama itu kepercayaan versus ketidakpercayaan di usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua ada otonomi versus malu dan ragu-ragu di usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada inisiatif dan rasa bersalah di usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat ada kerja keras versus inferior di usia 6 sampai 12 tahun. Yang kelima ada identitas versus kebingungan identitas di usia 12 sampai 19 tahun. Kemudian keenam ada keintiman versus isolasi di usia 20 sampai 25 tahun. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi di usia 26 sampai 64 tahun, dan yang terakhir ada integritas versus keputusan di usia 65 tahun ke atas. Yang kedua ada teori perkembangan emosional Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia tidak hanya harus melawan kesedihan, ketakutan, dan hal negatif, tetapi manusia juga harus mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Menurut Maslow, ada 4 hal yang harus ditekankan dalam hal ini. Yang pertama, manusia memiliki struktur psikologis yang beranalogi seperti struktur fisik. Kemudian yang kedua ada perkembangan yang sehat diharapkan selalu melibatkan aktualisasi dari karakteristik. Yang ketiga ada keadaan patologi setiap manusia berasal dari penyangkalan. Dan yang terakhir ada manusia memiliki keinginan dan kemampuan aktif. Menurut Maslow, manusia dapat berhubungan dengan dunia luar dengan 2 cara. Yang pertama itu the realm atau deficiency yang artinya kekurangan, dan yang kedua ada be realm atau being yang artinya menjadi. The realm atau deficiency itu artinya manusia bertahan hidup dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya. Nah, setelah manusia memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, manusia akan beranjak ke tahap be realm atau being yang artinya manusia memiliki motivasi untuk mencari aktualisasi dirinya. Maslow juga mencetuskan sebuah teori yang berkaitan dengan motivasi manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik seperti lapar, haus, dan lelah. Kemudian yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, seperti kebutuhan akan rasa keselamatan, terus kestabilan, proteksi, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan memiliki dan cinta, yaitu kebutuhan memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Yang keempat ada kebutuhan rasa percaya diri, kebutuhan akan menguasai sesuatu, kompetensi, dan kemandirian. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri dan meta needs, kebutuhan untuk aktualisasi diri dengan mengembangkan diri dan melakukan sesuatu yang dikuasai. Kemudian ada teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Teori Kohlberg telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Menurut Kohlberg, terdapat 3 tingkat dan 6 tahap dalam teori perkembangan moral. Yang pertama, tingkat 1, yaitu penalaran prakonvensional. Yang artinya dalam tingkatan ini aturan dikontrol oleh orang lain dan tingkah laku yang baik akan mendapatkan hadiah, sedangkan tingkah laku yang buruk akan mendapatkan hukuman. Nah, tahapannya itu yang pertama ada orientasi hukuman dan ketaatan, dan yang kedua individualisme dan tujuan. Kemudian tingkat kedua itu penalaran konvensional. Pengenalan konvensional ini artinya tingkat internalisasi individual menengah di mana seseorang menaati standar tertentu tetapi tidak menerima standar orang lain, seperti itu. Tahapnya itu ada tahap ketiga, yaitu norma-norma intrapersonal, dan tahap keempat moralitas sistem sosial. Kemudian yang ketiga, di tingkat ketiga itu penalaran pasca konvensional, pemikiran tingkat tinggi di mana moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar orang lain. Tahapannya itu ada tahap kelima, yaitu hak-hak masyarakat versus hak-hak individual, dan tahap keenam prinsip-prinsip etis universal. Terakhir ada teori ekologi Bronfenbrenner.
Teori ekologi Bronfenbrenner terdiri dari 5 sistem lingkungan yang menantang dari interaksi interpersonal. Sistem-sistemnya itu antara lain yang pertama ada mikrosistem, yaitu setting di mana individu menghabiskan banyak waktu bersama keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Kemudian yang kedua ada mesosistem. Mesosistem itu kaitan antar mikrosistem. Misalnya hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman di sekolah dan antara keluarga dan teman sebaya. Kemudian yang ketiga ada ekosistem, terjadi ketika pengalaman di setting lain, di mana murid tidak berperan aktif mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Yang ketiga ada makrosistem, yaitu kultur yang lebih luas, yang mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Dan yang terakhir ada kronosistem, yaitu kondisi sosio-historis dari perkembangan anak. Misalnya, murid-murid pada zaman sekarang yang tumbuh sebagai generasi pertama mendapatkan perhatian melalui lingkungan elektronik dan media-media baru seperti komputer, sehingga penanganan pembelajarannya itu berbeda dengan anak yang dengan bimbingan anak yang dibesarkan pada zaman dahulu. Kemudian ada konteks sosial dalam perkembangan menurut Bronfenbrenner. Yang pertama itu keluarga, kedua itu hubungan keluarga sekolah, yang ketiga teman sebaya, dan yang keempat sekolah. Selanjutnya, saya Sri Johari akan menjelaskan tentang implikasi teori perkembangan sosio-emosional dalam praktik pendidikan. Yang pertama, implikasi teori perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Menurut teori Erikson, usia ini sudah memasuki fase keempat, yaitu industri versus inferiority. Siswa yang masuk ke dalam suatu sekolah memiliki latar belakang akademik dan sosial yang berbeda-beda. Agar pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif, hendaknya seorang guru harus mengenali karakteristik peserta didiknya agar lebih mudah dalam mengembangkan model pembelajaran yang akan digunakan dalam mengajar. Pada tahap ini, hendaknya guru dapat memotivasi siswa agar dapat melalui fase ini dengan baik, sehingga siswa tidak merasa rendah diri akan kekurangan yang dimilikinya. Lalu yang kedua, implikasi teori perkembangan emosional menurut Maslow. Memenuhi kebutuhan fisik. Sebelum memulai proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan dengan baik kondisi dan kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran, dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberi waktu istirahat yang cukup, dan tidak memaksakan peserta didik dengan memberi beban tugas yang berlebihan. Kedua, pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. Ketika pembelajaran dimulai, pendidik harus melakukan entering behavior, yakni mengetahui kondisi peserta didik dan kesiapan belajar. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Dengan cara pendidik harus menunjukkan sikap empati dan terbuka pada peserta didiknya, dan pendidik harus menjadi pendengar yang baik dan memahami kebutuhan, potensi, minat, karakter, kepribadian, dan latar belakang bagi peserta didiknya. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri. Pemenuhan kebutuhan harga diri peserta didik dapat terbentuk melalui pendidik memastikan keberhasilan peserta didik dengan mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri dalam muatan pembelajaran dapat dilihat dari proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil pembelajaran dapat dilihat dalam 3 kategori, yakni efektivitas, efisiensi, dan daya tarik. Lalu ketiga, implikasi teori perkembangan moral menurut Holberg. Berdasarkan tahap perkembangan moral menurut Holberg, perkembangan moral siswa sekolah dasar berada pada pergeseran dari akhir tahap 1, kepatuhan dan hukuman, tahap 2, instrumental relatif, dan menuju tahap 3, yaitu orientasi keselarasan interpersonal. Implikasi dari tahap perkembangan, maka guru hendaknya bersama-sama menciptakan aturan dan kejujuran secara konsisten, mengupayakan disiplin yang tegas dan dapat dipahami. Namun demikian, pada kelas-kelas rendah, para guru diharapkan mempertimbangkan orientasi kepatuhan dan hukuman pada diri siswa.
Keempat, implikasi teori perkembangan ekologi Bronfenbrenner, yaitu antara lain yang pertama, pelaksanaan pendidikan karakter pada dimensi mikrosistem. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap karakter sosial siswa. Aspek mikrosistem pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap karakter sosial yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan. Yang kedua, mesosistem, yaitu guru perlu menunjukkan sikap baik kepada peserta didik mereka. Hal ini karena peserta didik akan mudah terpengaruh dengan apa yang diberitahu oleh gurunya. Yang ketiga, guru perlulah menggunakan metode pengajaran yang berbeda semasa proses pembelajaran untuk menarik minat peserta didik untuk belajar. Guru bukan saja perlu memfokuskan penyediaan aktiviti kepada peserta didik yang aktif, namun juga perlu menyediakan aktiviti yang sesuai untuk peserta didik yang pasif. Hal ini dikarenakan perkembangan kanak-kanak berbeda di dalam sebuah kelas. Yang keempat, makrosistem. Ini menyatakan perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma dan amalan masyarakat. Jadi, guru berperan penting dalam menjelaskan dan membetulkan pahaman-pahaman yang salah kepada peserta didik agar mereka memahami konsep yang sebenarnya tentang suatu perkara. Kelima, dalam sistem kronosistem melalui teknologi yang semakin canggih ini, kanak-kanak mudah terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab dalam membimbing peserta didik dengan memberi panduan dan tunjuk ajar yang betul supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara negatif yang semakin menular kini.